Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada topik kali ini kita akan menyajikan judul "Jangan hanya jadikan Google sebagai mesin pencari". Pendahuluan, tampaknya kalau kita terhubung ke internet, gak akan terlepas dari Google. Saat ini kita sering menggunakan Google untuk mencari sebuah artikel dengan hanya mengetikkan sebuah kata atau kalimat. Padahal kalau kita tahu cara yang efektif untuk mencari sesuatu, akan langsung menemukan apa yang kita cari. Isi Google dengan tampilan yang sederhana ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Berikut ini beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Google. Google bisa digunakan sebagai kalkulator. Nah, petunjuk penggunaan kalkulator bisa dibaca di sini. Sebagai contoh, kita menghitung 81 pangkat 0,5 kali pi, maka hasilnya kita tinggal tekan telusuri, hasilnya 28,27433339. Jadi Google bisa digunakan sebagai kalkulator. Kedua, Google bisa digunakan untuk mencari konstanta. Bagi yang masih sekolah atau guru yang ingin lebih mendalami ilmunya, tentu saja ini sangat bermanfaat. Kita bisa mencari nilai sebuah konstanta di Google, misalnya pi, eksponen, h, dan gravitasi. Jadi tinggal ketikkan E di sini, kita telusuri, maka hasilnya nilai eksponen adalah 2,71828,183. Ketiga, Google dapat mengonversi satuan. Pasti Anda sering mendengar satuan mil. Sebenarnya 1 mil itu berapa meter? Pakai Google saja. Dia mampu mengkonversinya. Tinggal mengetikkan convert mil to meter. Maka hasilnya 1 mil sama dengan 2,54 kali 10 pangkat minus 5 meter. Selanjutnya, mengonversikan mata uang. Selain mengkonversi satuan, Google juga mampu mengonversi mata uang, misalnya dari dolar ke rupiah. Namun pada fitur ini, Anda harus tahu kode mata uang satu negara. Misalnya US dollar, nah ini mata uang Amerika, kita konversikan ke mata uang rupiah atau Indonesian rupiah. Jadi US dollar to Indonesia rupiah, telusuri, maka hasilnya 1 dolar sama dengan 9.803,92157 rupiah. Jadi hasil ini akan berubah begitu menyesuaikan dengan kurs rupiah saat ini terhadap dolar. Selanjutnya, mencari definisi. Anda punya tugas untuk mencari definisi kata atau istilah asing. Google pun mampu mencarikan definisi kata yang Anda cari. Misalnya definisi tentang komputer. Anda tinggal ketik define komputer, maka Google akan memberikan definisi istilah tentang komputer. Dan Anda juga bisa mencari definisi dari cinta. Anda tinggal ketikkan definisi cinta atau define love. Telusuri, maka hasilnya akan peroleh dari Google. Yang keenam, mencari tipe file tertentu. Nah, ini kayaknya yang paling penting, terutama bagi Anda yang suka mencari sebuah artikel. Kita bisa langsung mencari sebuah artikel dengan format file yang kita inginkan. Misalnya PDF atau Acrobat Reader atau Word. Sehingga kita tidak perlu lagi copy paste pada halaman web. Format pencariannya kata file type -2 ekstensi file. Misalnya komputer file type -2 PDF. Google akan langsung mencari semua artikel yang mengandung kata komputer dengan format file PDF. Jadi hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Maka kita bisa langsung klik kanan dan menyimpannya. Nah, berikut ini file type yang bisa Anda cari. Pertama adalah ada portable document format atau PDF, ada PostScript, PS, Lotus 123,
Lotus Word Pro, MacWrite, Microsoft Excel, PowerPoint, Word, Words, Write, Rich Text Format, Software Flash, Text, bisa kita cari. Yang ketujuh, mencari kelompok kata. Google juga bisa mencari kelompok kata. Jika Anda punya tugas bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk mencari kata-kata yang sejenis, bisa menggunakan Google Set. Masukkan saja 3 kata yang mirip, sisanya biar Google yang mencari. Setelah klik Large Set, hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini contohnya mencari kata Google Set tentang merek kendaraan. BMW, Honda, Mercedes. Kita lihat hasilnya. Maka di sini akan keluar nama-nama merek kendaraan seperti Mercedes-Benz, Honda, BMW, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, dan Chevrolet. Yang kedelapan, menerjemahkan bahasa. Lagi belajar bahasa Inggris atau ada tugas menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tidak perlu lagi mencari transtool. Google juga bisa menerjemahkan kalimat. Bahkan dia mampu menerjemahkan sebuah web atau blog ke berbagai bahasa. Misalnya Anda ingin membaca blog www.sudarma.info dalam bahasa Inggris, masukkan ya URL-nya di kotak translate web page. Pilih bahasa sumber dan bahasa yang akan diterjemahkan. Kalau bahasanya baku, Google mampu menerjemahkan lebih baik. Berhubung blog saya acak-acakan, setelah diterjemahkan jadi aneh. Jadi di sini masukkan original tag-nya, lalu ketik translate. Nah, di sini dari Spanish, bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Ya, hasilnya sebagai berikut. Nah, ini setelah terjemahkan dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. 9. Menjelajah bumi dan ruang angkasa. Anda pasti punya impian mengelilingi bumi, bahkan ruang angkasa. Jangan khawatir. Google pun menyediakannya dalam dunia maya. Melalui salah satu fiturnya, Google Earth, kita bisa menikmati pemandangan seluruh permukaan bumi, termasuk angkasa. Yang lebih menarik lagi, kita bisa mencoba salah satu fiturnya, Flight Simulator, untuk mengelilingi bumi dengan pesawat terbang, seolah-olah kita menjadi pilot. Nah, dengan Google Earth yang baru, kita tidak hanya bisa melihat bumi dan ruang angkasa, tapi juga sudah ditambahkan fitur bisa melihat laut, bulan, dan terakhir baru ditambahkan adalah fitur planet Mars. Nah, ini kita lihat bumi dan langit, jadi kita bisa melihat gugusan galaksi. Ke-10, mencari buku. Nah, bagi Anda yang suka membaca dan ingin mencari buku yang tidak Anda temukan di toko buku, bisa Anda cari di Google Book. Misalnya Anda ingin mencari buku terbitan media kita, tinggal masukkan saja kata kuncinya lalu tekan enter. Google akan menampilkan buku-buku yang diterbitkan oleh media kita. Ini salah satu contohnya. Nah, Anda juga bisa masukkan nama pengarang di sini. Misalnya ingin mencari buku tentang ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih, kita bisa masukkan nama pengarangnya, misalnya Habibur Rahman. 11. Mencari artikel di blog. Jika Anda ingin mencari sebuah artikel pada sebuah blog, Google pun menyediakannya. Dengan fasilitas ini, Google akan mencari artikel hanya yang dimuat di blog saja. Jadi misalnya kita mengetikkan komputer, mencari di blog. Nah, ini blog yang menulis tentang komputer. Mencari waktu negara lain. Ingin menelpon kerabat Anda yang sedang berada di luar negeri, agar tidak mengganggu waktu istirahatnya, tidak ada salahnya jika Anda mencari tahu dulu jam berapa di sana. Tak perlu repot, tanyakan saja pada Google dengan memasukkan keyword time, negara yang dituju, misalnya time Kenya. Nah, di sini kita lihat bahwa di Kenya saat ini adalah jam 1:04 siang. Bagus bukan? Penutup, mesin pencari ini jangan hanya digunakan untuk mencari artikel saja, meskipun tampilan utamanya sangat sederhana, tapi kemampuannya sangat luar biasa.